Halo Shalom keluargaku dimanapun berada, selamat pagi, puji Tuhan. Kita berjumpa di hari Rabu ini, di pertengahan minggu. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi kita. Mari tetap semangat mengiring Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat Galatia pasal yang keempat ayat yang kelima. Saya akan baca bagi setiap kita, demikian firman Tuhan. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Perhatikan, ia diutus untuk menebus mereka. Perhatikan kata ditebus, ya, untuk menebus mereka supaya kita diterima sebagai anak. Kita diterima menjadi anak. Nah, kemarin kita melihat ayat yang keempat, ya, bahwa Yesus datang melalui seorang perempuan yang takluk pada hukum Taurat, yang tidak mampu atau tidak berdaya menghadapi hukum Taurat, supaya dia bisa menebus semua orang yang takluk kepada hukum Taurat menjadi orang-orang merdeka. Namun biar kita diingatkan kembali bahwa yang Allah berikan bagi kita bukan hanya sekedar kemerdekaan atau penebusan dari dosa, tapi dia juga memberikan kita satu identitas yang baru. Dia berikan kepada kita satu identitas yang hanya dapat kita terima melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Apa itu? Kita bukan hanya menjadi orang merdeka yang lepas dari hukuman, tapi kita menjadi anak-anaknya. Sulit untuk saya bayangkan, mungkin juga kita mungkin sulit untuk membayangkan ketika ada orang yang begitu menyebalkan bagi kita. Begitu orang yang begitu selalu membuat kita merasa tidak enak, selalu mengecewakan kita. Namun akhirnya kita mengangkat mereka menjadi sahabat kita. Atau kalau dia mungkin lebih muda jauh dari kita, kita memperhitungkan mereka sebagai adik atau mungkin sebagai anak kita. Padahal orang ini sangat nyebelin, ya. Susah banget dikasih tahu. Kepala batu, ya. Kadang udah dikasih tahu salahnya apa, enggak mau berubah. Sulit sekali untuk percaya, menang sendiri, egois. Tapi pada akhirnya kita mengangkat mereka menjadi orang yang dekat dengan kita. Orang yang punya hubungan spesial dengan kita. Nah, begitulah yang Allah lakukan kepada kita. Kita yang keras kepala, kita yang sulit menerima masukan, kita yang kadangkala, ya, bahkan selalu mungkin ingin menang sendiri, selalu cari aman, apa yang kita pikir bagus, benar itu yang kita lakukan. Sulit sekali untuk kita bisa taat kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur karena Tuhan tahu kita gak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Dia mengutus Sang Putra supaya melalui Sang Putra hari ini semua orang yang percaya kepadanya, kita semua menjadi anak-anaknya. Dan ingat, waktu kita hanya sebagai orang berdosa yang ditebus, itu hidup kita menjadi nol kembali. Kalau di Indonesia, ya mungkin semua kita pernah dengar, ya, waktu pergi ke pom bensin, mau isi bensin, yang bertugas akan berteriak mungkin, ya, dari nol ya Pak, gitu ya. Itu dimaksudkan ini tangki yang kosong, ya, dari nol diisi. Kehidupan kita waktu kita percaya kepada Yesus, kita menjadi orang merdeka, itu kita nol. Kita mulai dari nol. Dan kalau kita tidak diangkat menjadi anak, maka kemungkinan kita tidak akan berubah dari nol. Yang lebih mungkin kita akan jadi minus, karena tidak ada apa-apa yang mengisi kehidupan kita. Nilai yang lama kita tinggalkan, tapi kita tidak memiliki satu identitas nilai yang baru. Tapi bersyukur karena kita bukan hanya dimerdekakan dari dosa, tapi kita bahkan diberikan identitas yang baru. Hidup kita bukan hanya di restart mulai dari nol lagi, tapi hidup kita juga diisi dengan nilai yang baru. Sehingga kita tahu kemana kita harus berjalan, apa yang harus kita lakukan. Bersyukurlah kalau hari ini mungkin kita diingatkan kembali, hey, kita bukan hanya orang merdeka, kita bukan hanya orang yang sudah ditebus, tapi kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah milik kepunyaannya. Kita bisa memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa berdoa, Bapa, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya.
Kita bisa berdoa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Bayangkan siapa kita yang bisa minta kerajaan Allah turun. Kalau bukan anak, gak mungkin. Kita bersyukur kalau kita hanya menjadi orang merdeka, kita tidak mungkin punya kuasa ya untuk mengusir setan, untuk berdoa bagi orang sakit. Tidak mungkin kita punya kuasa hal itu. Tapi karena kita adalah anak-anak Allah, kita dijadikan anak-anaknya, maka kita diberikan kuasa untuk mengusir setan, untuk kita bisa menang terhadap segala pencobaan. Dan yang luar biasa, ada pribadi Allah tinggal di dalam kita, yaitu Allah Roh Kudus. Wow, luar biasa. Biarlah kita kembali diingatkan, kita disadarkan bahwa betapa mulianya karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita bukan hanya menjadi orang-orang merdeka, tapi kita menjadi anak-anaknya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami nikmati bersama-sama. Terima kasih karena sekali lagi kami boleh diingatkan bahwa kami tidak hanya dibuat menjadi orang-orang yang merdeka dari dosa, tapi kami juga dijadikan anak-anak dari Allah yang diberikan kemampuan untuk berdiri teguh di tengah dunia, yang dididik untuk kami bisa hidup takut akan Tuhan. Kami boleh punya nilai-nilai yang baru dalam hidup kami, sehingga hari ini kami tahu kemana kami harus berjalan, kami tahu apa yang harus kami lakukan, dan kami tahu bagaimana seharusnya kami harus hidup. Sungguh kami bersyukur untuk semua ini Tuhan. Aku berdoa untuk setiap keluargaku dimanapun berada, apapun yang sedang kami hadapi hari ini, biar kami bisa terus berdiri teguh di dalam Engkau. Dan kami tahu Tuhan, bahwa di dalam Kristus, kami bukan hanya sekedar orang merdeka, tapi kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih, berkat-Mu bagi setiap kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Keluargaku, kalau saudara diberkati dengan blessing, dengan video ini, saudara bisa membagikan kepada rekan-rekan yang lain supaya mereka juga bisa menerima berkat dari Tuhan yang sama. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.